Oke, kita lanjut part 2. Tadi ada hadis gimana tuh? Ya. Lanjut. Ah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan kitab Tanbihul Ghafil bahwa Nabi ketika mendakwahkan Islam itu tidak langsung kepada syariat Bang Ridho. Tetapi Nabi mengajarkan bagaimana orang itu lebih dahulu mengenal Islam di dalam hatinya. Sehingga ketika orang sudah mengenal Islam di dalam hati, maka ketika dia ingin melakukan satu amal ibadah tidak ada terpaksa atau sesuatu yang mengajal di dalam hatinya. Namun ketika orang mengenalkan Islam itu kepada syariat sehingga orang tidak mengetahui apa-apa tentang Islam itu sendiri, maka akan notabene seperti hal-hal yang terjadi saat ini gitu. Makanya kenapa di saat kita ingin belajar ilmu agama, pelajaran yang pertama kali diajarkan adalah pelajaran akidah, pelajaran mengenal Islam. Bagaimana kita tahu Islam itu bagaimana ajarannya, apa yang dibawa di dalamnya, lalu apa lantas yang diajarkan di dalamnya, sehingga sebelum meranjak kepada ilmu-ilmu ada di dalam Islam sendiri, terlebih dahulu kita ajarkan Islam bagaimana dalam akidah. Seperti itu kurang lebih Bang Ridho. Berarti bener ya, kayak kita jangan melihat dari oknumnya teman-teman. Jadi teman-teman yang ngeliat nih, misalkan teman-teman orang Islam atau mungkin teman-teman yang di luar dari Islam yang pernah denger nih kayak kan Islam itu rahmatan lil alamin. Kok ada beberapa orang yang orang Islam nih, tapi dia nggak rahmatan lil alamin gitu. Ya, jangan salahkan dianya. Jangan melihat dari sudut pandang orangnya gitu, tapi lihat dari keislamannya begitu. Karena mungkin orang itu bisa hilaf ataupun salah ataupun ya dia hanya cuma masuk telinga kanan ke kiri gitu, ya. gitu doang ya. Betul. Karena kan juga di saat Nabi juga menyebarkan agama Islam, Nabi tidak sepenuhnya dalam artian di saat Nabi dalam keadaan bijaksana, ada di saat Nabi dalam keadaan tegas, ada saat di mana Nabi itu memang notabene happy, senang gitu. Artinya dalam keadaan Nabi itu lemah lembut. Maka ketika kita ingin menyampaikan satu wadah ilmu atau pengetahuan tentang Islam, maka hendaknya jangan melihat kepada kepribadian seseorang. Bagaimana memang benar kata Bang Rida manusia itu tepatnya tepatnya salah dan lupa gitu kan. Al insanu mahalul khata wa nisyan gitu, bahwa kita nggak bisa melihat orang itu dari kepribadiannya gitu, karena setiap pribadi orang itu berbeda-beda gitu pastinya. Tapi ketika kita ingin melihat seseorang, lihat bagaimana di keislamannya itu sendiri. Kurang lebih seperti itu hari. Berarti harus banyak-banyak nih kita nih belajar kembali gitu tentang Islam, dari Islamnya bukan dari orang Islamnya gitu. Kalau belajar mah dari orang Islam, tapi untuk melihat menilai keislaman gitu, jangan lihat dari orangnya tapi lihat dari Islamnya ya, teman-teman. Itu ditekankan kembali itu ya. Betul. Bahkan banyak ulama-ulama kita dari kalangan khalaf gitu. Salah satu contoh dalam kitab Minhajus Sawi itu Al Habib Abdullah bin Alwi Haddad, ketika di kota Tarim itu, orang-orang Tarim itu mereka ketika menjalankan Islam, ketika mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, itu tidak melihat kepada kepribadian mereka gitu, lebih kepada bagaimana dia menjalankan Islam itu gitu. Ada orang yang menjalankan Islam dengan sodakohnya, ada yang menjalankan Islam dengan ibadah sholatnya, ada yang menjalankan Islam dengan silaturahminya gitu. Akan berbagai banyak bentuk Islam yang ada di kehidupan kita gitu. Dan maka oleh karena itu ketika kita menilai seseorang, jangan kita menilai orang itu dari segi sebelah mata gitu, karena akan terjadi kesenjangan di dalam penilaian tersebut. Makanya Nabi selalu mengajarkan bahwa dalam hadis yang sahih bahwa innallaha yanzuru ila suwarikum wa ajzadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum kan. Akan tapi Allah itu melihat kepada perbuatannya gitu, kepada niatnya dia gitu, bagaimana dia menjalankan Islam itu, sehingga ketika kita lebih mendahulukan apa yang dilakukan orang tersebut dalam ibadah, sehingga kepribadiannya itu mengalahkan mengalahkan ibadah yang dilakukan. Makanya di saat kita mau menilai orang, lantas lebih baik kita menilai diri kita sendiri. Gitu. Benar. Bagaimanapun juga kan, meskipun dia ustadz, meskipun dia habaib,
tentu tidak luput dari perbuatan salah dan dosa. Tapi bagaimanapun dia tetap Islam, dia tetap saudara kita. Bagaimanapun dia bermazhab apa, latar belakang dia apa, tetap dia itu ikhwan bagi kita, dia itu saudara bagi kita. Tanpa terkecuali jika memang melanggar akan syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan sudah diberikan oleh hukum-hukum di dalam agama Islam. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus bener-bener kenalin Islam terlebih dahulu gitu kan. Makanya kan banyak ya sebenarnya ikhtilaf itu kan buat mewarnai doang. Mewarnai. Bahkan dikatakan ikhtilaful ulama rahmatan lil ummah gitu kan. Perbedaan ulama itu menjadi rahmat bagi umat gitu. Makanya di saat kita bingung ingin menjalankan mana, bahwa ulama sudah menjabarkan begitu banyak gitu. Tinggal kita mau pilih mau yang mana, mau ambil jalur A atau mengambil jalur B. Tidak ada perselisihan di antara ulama, tinggal kitanya aja mau milih yang mana yang mau kita mau gitu. Tapi nggak boleh mempermainkan juga, betul. menggampang-gampangnya juga teman-teman. Itu biasanya pemikiran-pemikiran orang yang ya itulah. Kurang ya lebih seperti itu. Mantap banget, kayaknya udah emang memanas banget pemikiran dari Al-Mukarram nih, Masya Allah. Saling sharing. Masya Allah. Ini kayaknya mantep banget ya pembahasannya. Pertama kali ngebahas beginian, seru banget, seru ya Allah. Karena emang kita ketika ngebahas Islam itu sangat luas. Mau Islam itu dari segi yang tegas, kita bisa ngelihat Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika kita ingin melihat Islam itu lemah lembut, kita bisa ngelihat kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika kita ingin melihat Islam itu dari segi pengetahuan, kita bisa melihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika kita ingin melihat Islam itu dari segi ketakwaan, ibadah, kita bisa melihat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Karena semua Islam itu bisa menggambarkan bagaimana Islam itu ada di dalam Islam itu sendiri gitu. Makanya sebenarnya gini, seringkali kita mengatakan bahwa orang itu mendapatkan sebuah nilai plus ketika memasukkan orang Kristen atau orang di luar Islam masuk ke dalam Islam. Tapi lebih plusnya lagi ketika orang Islam bisa memberikan asumsi kepada orang Islam tersendiri gitu. Dalam artian banyak orang-orang yang notabene dia Islam gitu, notabene dia Islam, KTP-nya dia Islam gitu. Tetapi banyak orang-orang Islam yang dia nggak tahu agamanya dia gimana gitu. Sehingga akan banyak kekeliruan yang didapat. Makanya kadang orang itu suka linglung. Nah, kelinglungan inilah yang membuat banyak umat itu jadi resah. Gue mau ngambil jalan mana gitu, gue mau ngambil alur mana. Makanya ketika orang, ya kita nggak bisa menyalahkan orang itu masuk pondok pesantren jadi takut, mau masuk ini jadi takut, mau belajar dengan ini juga takut. Kenapa? Karena memang notabene kita sebagai orang-orang Indonesia ini terlalu salah berasumsi, sehingga ketika kita ingin jalan ke satu tempat kita udah dibuat down duluan. Tapi emang pemikiran salah sih. Kayak gini teman-teman. Ketika ada rintangan teman-teman ya, teman-teman jangan nyerah, jangan kabur, lawan gitu. Teman-teman punya bahasanya, punya basic ataupun punya pedoman, punya kekuatan, ya teman-teman harus lawan gitu teman-teman ya. Mungkin pembahasannya mantep banget kayaknya. Nah, ini teman-teman kalau ada berpikir kok kurang tajam, kok nyamanya ke sini, inilah kita menerjemahkan. Jadi menerjemahkan itu bukan hanya sekedar ya bahasanya cuma tulisan doang atau hal yang lain. Kita menerjemahkan Islam, teman-teman. Jadi banyak hal yang kita harus terjemahkan, yang harus kita pahami gitu. Jangan sampai kita orang Islam nggak paham tentang Islam itu sendiri. Bahaya betul. Banget ya. Akan sangat bahaya. Makanya kenapa ketika kita sudah merasa bahwa kita ini sudah berkeyakin bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan kita berkeyakin bahwa adalah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka satu tuntutan wajib bagi kita setiap orang yang berkeyakin atas dua hal tersebut, harus kita mendalaminya. Kenapa? Karena akan sangat riskan gitu, akan sangat berbahaya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang notabene di Islam lalu mereka keluar dari agama Islam. Karena kenapa? Karena memang pada dasarnya mereka tidak memiliki pegangan, tidak memiliki satu pedoman yang memang bisa membuat mereka itu meyakini bahwa Islam adalah agama yang memang benar adanya gitu.
Makanya ketika kita sudah Islam gitu, makanya bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan. Kalau kita terlahir dari agama yang Islam, hendaknya kita belajar di dalamnya. Masya Allah. Oke, terima kasih nih buat Siap. Bang Rahmat nih bisa. Ini wah, langsung tobatan nasuhan nih kayak Masya Allah ya. Ajib. Kayak langsung Biar kita makin berkah itu. langsung kita kayaknya benar-benar ngerasa kita orang Islam nih, tapi kita nggak paham tentang Islam itu, Masya Allah. Kayak jadi kita ngerasa bodoh, akhirnya kita pengen belajar terus gitu. Betul. Harus kayak gitu emang. Harus, jangan. Harus kita haus dengan ilmu gitu. Mungkin teman-teman kalau ada kata-kata salah Ya. dari kami ya mohon dimaafkan karena kesalahan itu datang dari kita nih ya. Iya. Mungkin kalau ada hilaf bisa teman-teman koreksi di dalam komentar kita, nanti langsung banget. kita buka. Kita karena di sini sesi sharing Sharing. aja, sharing aja. Betul banget. Gitu. Kita ngobrol santai aja. Oke, terima kasih nih. Gue udah panjang banget ngomong nih. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang tarjim. Hai penuh arti.